Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 24 Juli 2020, bersama Pastor Vius Octavianus yang saat ini sedang bertugas sebagai pastor kapelan di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Uskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Saya Pastor Vius Octavianus. Hari ini menjumpai Anda semua dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah untuk hari ini, hari Kamis 24 Juli. Kita diajak untuk bermenung bersama tentang tanah yang subur. Inilah idealitas hidup kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki kami menjadi tanah yang subur. Itulah tanah yang Kau kehendaki agar kerajaan firman-Mu tertanam baik dan menghasilkan buah-buah dalam diri kami. Berkati kami semua yang mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya serta melaksanakannya, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, hari ini bacaan Injil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si penjahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, pernah mendengar kata ini, pembicaraan ini? Orang yang hidupnya penuh dengan amarah, kebencian, orang akan berkata, orang ini diciptakan dari tanah sengketa. Apakah kita termasuk di dalamnya? Hari ini Tuhan memberikan 4 contoh manusia, keadaan pribadi orang, pribadi kita, yang memberikan gambaran dan menempatkan kita untuk memilih yang mana pribadi kita. Poin yang pertama, orang yang pertama adalah orang yang membawa dirinya, menghidupi hatinya, menghidupi imannya, dan membawanya kepada pinggir jalan. Ketika keadaan hidup tanah kita seperti tanah di pinggir jalan, maka setiap tawaran dunia, setiap nasihat dunia, tawaran teman-teman kita, orang-orang dekat kita, kita dengarkan dan kita ikuti. Firman Allah mati, tidak menghasilkan buah sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, ketika diri kita, hidup kita, hati kita, kehidupan iman kita, kita bawa untuk membiarkan diri kita ditanami, dibawa, dan diisi dengan bebatuan. Maka dikatakan seperti tanah yang penuh dengan batu. Memang firman itu bertumbuh, tetapi baru saja panas terik, baru saja kesusahan sedikit saja, begitu mendapat tantangan saja, dia lalu mati. Firman itu mati. Kerajaan Allah yang ditaburkan dalam dirinya mati. Pribadi yang kedua. Pribadi yang ketiga adalah membawa diri kita, membiarkan diri kita ditaburi oleh dan diisi dan ditanami oleh semak duri. Kita membiarkan diri kita, semak duri tumbuh.
Maka ketika kekhawatiran, pikiran negatif kita sibuk dengan keadaan kita sibuk memikirkan keadaan dunia, tawaran kekayaan, jabatan kita, posisi kita. Lalu dikatakan memang tumbuh, tapi ketika mulai semak duri itu menghimpitnya, maka dia mati dan tidak berbuah. Sedangkan pribadi yang keempat adalah pribadi yang ideal. Dia membawa dirinya, menyadari dirinya dan membiarkan dirinya untuk menjadi tanah yang subur. Dia membiarkan Allah berfirman, ia menerima firman itu, mengolahnya dalam hati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi tanah yang subur. 4 pribadi ini dapat saja salah satunya adalah pribadi kita. Maka kuncinya, poin yang pertama untuk kita semua, untuk kita renungkan adalah kenali diri kita ini. Kenali pribadi kita ini. Kenali kehidupan iman kita. Yang mana kita? Kemana kita selalu membawa diri kita ini? Di mana disposisi iman kita selama ini? Apakah kita selalu membawa diri kita untuk seperti tanah yang ada di pinggir jalan? Atau kita membawa diri kita menjadi pribadi yang membiarkan batu-batu itu memenuhi hidup kita? Panas terik, hilang firman itu. Ataukah kita membiarkan pribadi kita ditaburi, ditanami oleh semak duri? Maka semak duri itu membiarkan menghimpit hidup kita, hati kita, iman kita, kehidupan rohani kita. Maka ketika kita terhimpit, firman itu mati dalam diri kita. Ataukah kita mulai membiarkan dan menyadari diri kita ini adalah pribadi yang subur? Tuhan menganugerahkan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi seperti tanah yang subur. Maka firman itu kita biarkan tumbuh dalam diri kita. Kita suburkan tanah kita, kita olah tanah kita, kita sirami pribadi kita menjadi segar. Karena jangan itu pernah lupa apa yang disabdakan Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 10. Dengan sangat jelas dikatakan, Allah berfirman, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki. Sadari diri kita harus menjadi tanah yang subur. Dan supaya subur, sirami, pupuk, biarkan bertumbuh kerajaan Allah itu dengan firman Allah yang telah ditanamkan dalam diri kita. Dan yang kedua, mawas diri. Jangan bawa diri kita menjadi tanah yang ada di pinggir jalan. Jangan membawa diri kita untuk membiarkan batu-batuan itu memenuhi hati kita. Jangan biarkan diri kita ditumbuhi oleh semak belukar yang akan menghimpit iman dan kehidupan kita. Maka mari saudara-saudara terkasih, kita biarkan firman itu tumbuh. Kita biarkan firman Allah itu menyuburkan hidup kita. Kita biarkan firman Allah itu memupuk iman kita. Maka percaya dengan mawas diri juga, Allah menjadikan kita pribadi yang ideal, pribadi yang terberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat saudara-saudariku dan sahabat-sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Tuhan bersama Pastor Vius Octavianus. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga pastor dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.